Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul kurama, para alim, para sepuh, jajaran pengurus Masjid Hidayatullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang kita, Allah masih cinta kita. Tanda bukti Allah sayang dan cinta kita, pada saat ini Allah bangunkan dan hantarkan kita ke tempat yang penuh barokah, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini, sampai saat ini belum bisa bangun, bahkan nggak bangun seterusnya. Maka oleh karena itu patut kita syukur Allah bangunkan kita semua ini. Semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Karena siapa yang beramal, ya akan menuai. Siapa yang tidak beramal, ya tidak akan mendapatkan bagian. Besok pada akhir zaman, pada hari kiamat nanti, ada orang-orang yang di dunia ini tidak pernah beramal, tapi kiriman pahalanya mengalir terus. Sehingga orang tersebut ini takjub, sehingga orang tersebut ini heran. Kenapa aku di dunia ini nggak pernah melakukan amalan ibadah yang sehebat ini, kok sekarang ini saya mendapatkan pahala? Sehingga alam kuburna ini menjadi terang benderang seperti cahaya matahari, seperti cahaya rembulan bulan purnama. Kenapa? Akhirnya tanya, ya Allah, aku tidak pernah melakukan amalan dulu ketika di dunia yang sehingga menyebabkan aku menjadikan pahala yang seperti ini. Apa kata Allah? Iya, dulu memang kamu tidak pernah melakukan amalan yang menyebabkan alam kuburmu ini menjadi terang. Tetapi apakah engkau tidak ingat, engkau dulu pernah menyalakan lampu di masjidku? Engkau telah menyalakan lampu di masjid Allah. Artinya apa? Walaupun dia tidak pernah mengerjakan amalan yang istimewa, tapi mendapatkan cahaya yang terang benderang di alam kuburnya, hanya gara-gara mereka membelikan token listrik untuk masjid. Maka selama lampu yang ada di masjid ini digunakan untuk amalan ibadah, dia akan terus mengalir mendapatkan pahalanya. Banyak orang yang tidak pernah atau belum haji dan umroh, tapi mendapatkan pahala haji dan umroh. Orang tersebut bingung, aku belum pernah haji, wahai Allah, kenapa aku sekarang ini mendapatkan pahala haji? Iya, memang benar engkau belum pernah melakukan haji atau umroh. Tapi apakah engkau nggak ingat dulu kamu pernah memberangkatkan haji seseorang, kamu biayai.
Masya Allah masih banyak lagi. Maka siapapun orangnya, asalkan masih ada iman di dalam hatinya, yang mau beramal pasti akan menuai buahnya. Amal baik pasti akan menerima baik, amal buruk pasti akan menerima buruk. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang amal baik pasti akan menerima balasan baik walaupun sekecil biji sawi. Begitu pula siapapun yang berbuat buruk pasti akan menerima keburukan walaupun sekecil biji sawi. Maka beruntunglah di bulan Ramadan ini siapa-siapa yang mau beramal. Yang tidak beramal berarti tidak mendapatkan bagian keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama di sisa-sisa hari ini di bulan Ramadan istaghala bi taat, kita sibukkan diri kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan berkah, agar kita mendapatkan rahmat, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari kemarin sudah dijelaskan tentang keutamaan ibadah syirik, ibadah yang kita sembunyikan, sedekah syirik, sedekah yang tidak kita pamer-pamerkan kepada orang lain. Apa di antaranya? Mempunyai kehebatan melebihi hebatnya gunung, punya kehebatan melebihi hebatnya besi, punya kehebatan melebihi hebatnya api, punya kehebatan melebihi hebatnya air, punya kelebihan hebatnya angin. Siapa dia? Anak Adam, manusia, hamba Allah yang mau bersedekah, sedekahnya tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri menyembunyikannya. Artinya amalan yang tidak dipamerkan kepada orang lain. Dengan ibadah syirik itulah maka Allah dengan syirik juga akan memasukkan surganya. Seperti puasa kita. Puasa kita ini bukan untuk siapa-siapa. Puasa kita hanya untuk Allah. Wa anna ajzi, kata Allah dalam hadis qudsinya. Puasa adalah milikku, puasa adalah untukku. Wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka sungguh luar biasa. Ayo sama-sama kita menjaga amal kita. Kita jaga niat kita beramal, sebelum beramal, ketika beramal, bahkan setelah beramal. Jangan kita sebut-sebut lagi amal kita. Aku pernah haji 10 kali. Ya, hajinya pernah haji 10 kali, tapi jamaah malah enggak pernah. Hajinya sudah 10 kali, tapi malah pelit dan lain sebagainya. Lah ini kan enggak ada asarnya amal ibadah. Karena ibadahnya dipamer-pamerkan, karena ibadahnya hanya ingin dipuji oleh orang lain. Ayo sama-sama kita jaga. Jika mana kita bisa menjaga riayatil umur, perkara-perkara yang tidak dipetunjukkan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan kelebihan. Karena ini memang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan yang diberikan? Akaduha angtuh bias sodako kama qala Allah taala fil Qur'anil Azim wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Jika engkau menginfakkan hartamu dengan sembunyi-sembunyi, jika engkau memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Al-Quran sudah menjelaskan hal yang demikian. Maka ayo sama-sama kita belajar. Kenapa demikian? Karena fi ikhfa'i shadaqakum an ayunin nas kata tatlubu tahum fakron tarakan. Tidak perlu kita tunjukkan kepada manusia. Tidak perlu kita pamer-pamerkan. Tidak perlu kita umum-umumkan.
telah menerima jariah dari si A sejumlah sekian juta. Tidak perlu diumumkan sebenarnya. Tapi kalau memang terpaksa ya nggak apa-apa. Kalau mudorot dan manfaatnya itu lebih baik daripada manfaatnya. Apa diantaranya? Dengan diumumkan jariah seseorang akan membawa dan menggugah yang lainnya ingin bersedekah. Nah itu boleh. Tapi kalau jalan justru malah membawa mudorot, maka ya nggak usah diumumkan. Kalau tujuannya ingin menarik simpati orang lain karena dia saja mau bersedekah, bisa menggugah yang lain gelem sedekah. Nah ini boleh-boleh saja. Wasani keutamaan ayyahdar minal mani wal adha kama qala sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah bersabda, hai manusia, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau rusak sedekahmu bil mani wal adha, hanya gara-gara setelah sedekah engkau undat-undat, engkau bicarakan, engkau ini kan, engkau bawakan. Masa kamu gak ingat kalau gak aku yang nyumbang masjid ini gak akan bakal jadi. Nah ini bil mani wal adha, diungkit-ungkit lagi. Bahkan sampai ada yang putus asa karena sedikit permasalahan dulu menyumbang. Ternyata menyumbangnya itu ada pamrih, sehingga ada orang yang menyumbang semen 100 sak. Karena di lingkungan masjidnya tidak ada yang memberikan suara, akhirnya gagal nyalon anggota dewan. Semennya 100 sak diambil lagi, angkat lagi, dibawa pulang. Percuma aku nyumbang 100 sak semen. Ternyata jamaahnya bohong, katanya mau dukung malah nggak dukung. Ya untung besi-besinya nggak diambil yang sudah dipasang. Ini karena memang ada. Wis lillahi ta'ala belajar. Ayo sebesar dan sekecil apapun apa yang telah kita keluarkan, ya wis ibaratnya seperti kita ini ketika mengeluarkan kotoran kita ini, waktu BAB pernah sampai merasa rugi, menyesal pernah. Oh, habis itu Allah, nyesel aku, kenapa aku keluarkan segitu banyak. Gak ada yang menyesal, malah alhamdulillah perut gak jadi sakit. Seperti itu. Seperti itu caranya. Wes enggak usah dianggap. Memang sudah diperintahkan oleh Allah. Kalau kita sudah banyak seperti itu, maka amal kita, sedekah kita akan rusak. Maka dianjurkan oleh Allah, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau rusak amal sedekah kalian hanya gara dibicarakan saja. Bil mani wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti engkau memberikan satu hartamu hanya ingin dibicarakan oleh manusia. Jangan, malah justru rusak. Wasalisu antakhruju minal atibu amaluka. Wa qala Allah Ta'ala la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah memberikan, memperoleh kebaikan-kebaikan dari apa yang telah engkau keluarkan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau telah memberikan apa yang telah engkau cintai, apa-apa yang telah engkau banggakan. Itu belajar. Bisa nggak kira-kira Pak? Dulu itu kebaikan yang akan kita dapatkan, apa yang kita berikan, yaitu apa-apa yang kita cintai, yang kita sayangi. Ini perintah Allah. Ayo, Bapak, yes, mobil satu-satunya yang aku sayangi ya cuma ini, Avanza, sudah Avanza tahun 2000-an. Ya ini satu.
Ya itu aman saya itu yang kamu sayang itu kasihkan. Lima tuhibbun. Loh ini baju yang paling aku sukai loh. Ya itu baju yang disukai itu disayang diberikan. Berat nggak? La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan bagian sehingga engkau bisa memberikan sesuatu apa yang engkau sayangi. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, wah itu berarti benar-benar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah apa kita memberikan barang yang kita tidak sayangi, apa tidak dapat kebaikan? Ya dapat, tapi tidak lebih dari apa yang kita sayangi. Nah itu istimewanya yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warabi'u yang keempat, antuk tobi wajhiyat lebih maksudun. Jika kalian ini memberikan sesuatu, ya harus diberikan dengan wajah yang ajer, wajah dengan penuh senyuman. Memberikan sesuatu malah dengan cemberut. Minta terus, minta terus. Kemarin sudah datang minta sumbangan, sekarang datang lagi. Allah. Ya harus dengan ajar. Seandainya enggak memberi pun harus ditolak dengan cara halus, dengan cara baik-baik. Maaf ya Bu, hari ini saya belum bisa memberikan sedekah untuk buka puasa di masjid. Mudah-mudahan tahun depan, puasa depan tetap dikasih rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya kita terima seperti itu. Tahun kemarin juga enggak jadi, sekarang enggak lagi. Namanya minta. Walaupun kita nggak bisa minta, ya harus kita terima dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa memberi, ya tolaklah dengan cara yang baik. Jangan sampai diusir, jangan sampai disakiti. Nah ini cara-cara yang perlu kita tahu. Yang kelima, wal khamisu anta takhribi shadaqatika makalan watu ti'alimal mutakin alladhi yasta'inu biha ala ta'atillah. Berikanlah sesuatu kepada orang lain. Kalau kita memberikan sedekah, mengeluarkan sesuatu, keluarlah sedekah kita, yaitu barang-barang yang halal. Ya jangan barang haram disedekahkan. Kenapa? Ada kata seorang ulama, jika mana hal yang demikian ini diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang yang bersedekah dengan barang yang tidak halal seperti orang yang menyuci baju dengan air kencing. Walaupun air kencingnya satu bak, apa bisa suci pakaian kita? Nggak akan bisa suci, justru malah akan najis. Lah yang bisa menyucikan hanya dengan air yang bersih, air yang suci. Maka baju kita ketika kita cuci bisa menjadi bersih. Maka ayo kita berusaha memberikan sedekah walaupun hanya sedikit dengan hasil yang halal, tidak dari hasil yang haram. Nah, ini tentu saja akan membawa efek bagi kita semuanya. Karena apa? Karena yang kita keluarkan satu itu maka akan dilipat gandakan menjadi 10 bagian. 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa membawa satu kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Bahkan Allah lipatkan wa yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sesuai dengan takaran saja.
Tapi sekehendak Allah. Jika Allah berkehendak, siapa yang akan bisa menghalangi? Nggak akan bisa. Harus kita sendiri bagaimana cara kita mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka man muslimin yat'amu aqahu hatta yasba'ahu wa yaskiyahu hatta yaroyahu ila ba'dallahu minan nar ila ba'dallahu minan nar. Barang siapa yang memberikan kepada saudara kita, memberikan makan sehingga dia merasa kenyang, memberikan minum dia merasa segar, tidak lagi haus, kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Maka keuntungan sekali di bulan puasa ini bagi orang-orang yang mampu bersedekah memberikan buka puasa di masjid kita. Maka mudah-mudahan sama-sama kita doakan agar mereka itu diberikan keluasan rezekinya, keluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya dijadikan putra putri yang solih solihah, kehidupannya dijadikan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Maka sebelum kita sama-sama buka puasa menikmati apa yang diberikan orang yang bersedekah, yuk kita imbal balik, ikut membaca yasin, ikut membaca tahlil, ikut membaca sholawat. Agar apa? Yuk ben imbang lah, yuk biar imbang. Mereka yang sedekah yuk mendapatkan bagian, kita bisa menikmati bagian dari mereka. Maka mudah-mudahan amalan yang sudah kita tata, kita lakukan ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini menjadi pelajaran bagi kita, agar diri kita ini menata hati kita, menata niat kita ketika sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Kita jaga niat kita, karena amal kita tergantung kepada niat. Karena banyak amal-amal kita yang niatnya ini adalah kelihatannya niat akhirat, tapi justru malah akan menjadi niat dunia yang tidak ada sama sekali. Kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirah wa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Banyak amal-amal yang kelihatannya amal akhirat tetapi malah jadi amal dunia, amal yang tidak ada manfaat di akhirat. Kenapa? Bisu'in niyah, karena salah niat. Ke masjid lah, mumpung buka puasa, aku tak ingin buka puasa. Yuk dapatnya hanya makan saja, dapatnya hanya minum saja, dapatnya hanya kurma saja, ya itu saja dapatnya, tapi nggak dapat pahala akhirat. Niatkan ke masjid untuk iktikaf, untuk ibadah. Kalau sudah demikian, makan dapat, minum dapat, kurma dapat, urusan akhirat dapat. Maka kam min amalin yutasawwaru min a'mali dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Banyak amal-amal yang kelihatannya amal dunia tapi bisa menjadi amal akhirat. Karena apa? Karena lurusnya niat, karena benernya niat. Ya kelihatannya cuma nyapu-nyapu, cuma bersih-bersih. Kayak amal dunia nih, ngomah ya nyapu. Tapi kalau diniati ibadah kepada Allah, bismillah, saya tak bersih halaman masjid. Mudah-mudahan orang yang datang ke masjid ini menjadi nyaman. Akhirnya benar, setelah masjidnya bersih, orang-orang yang datang ya seneng. Menjadi kelihatannya amal dunia tapi malah justru menjadi amal akhirat. Maka ayo sama-sama kita luruskan niat. Apapun amal kita, kita barengi dengan niat yang baik, sehingga akan menjadi nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan hidayah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainana wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa najina minal fawaqisi ma dhuharu min al-baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna minasyakirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ma alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ma alimna minhu ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang wudu, sholat, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala